Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen Baca Cerita Horor. Cerita kali ini berjudul Jin Penunggu Sumur di sebuah pondok pesantren yang berasal dari tulisan Malik Ibnu Jaman. Namun, sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang ingin baca langsung ceritanya, silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya tuliskan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa di follow juga akun media sosial penulisnya. Dan seperti apa cerita kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Saya tumbuh besar di lingkungan keluarga nenek dari pihak ibu. Maka otomatis saya sering berinteraksi dengan keluarga besar nenek. Nenek sendiri anak kedua dari 11 bersaudara, di mana dari 11 bersaudara tersebut, 4 diantaranya laki-laki. Sebut saja namanya Mat, Wir, Abu, dan Ari. Saya memanggil mereka dengan panggilan Mbah. Keempat adik nenek tersebut lulusan pondok pesantren di Jawa Timur. Ari mondok di tempat yang sama dengan Mat. Abu mondok di tempat yang sama dengan Wir. Meskipun berbeda pondok, tetapi masih di satu kota yang sama. Menurut cerita dari para kerabat, Wir itu bisa melihat hantu. Begitulah cerita yang aku dengar semasa kecil. Cerita yang masih aku ingat hingga sekarang adalah pengalaman Wir bertemu dengan Wewe Gombel di pohon rambutan samping musola. Wewe Gombel tersebut berbeda dengan Wewe Gombel pada umumnya, sebab jalannya mundur. Dibandingkan dengan saudara nenek yang lain, Wir ini pendiam orangnya. Meskipun pendiam, tetapi ia dikenal pemberani. Tempat angker di desa pernah dikunjunginya pada malam hari. Nah, ia memiliki hobi memancing. Saking pemberaninya, sungai-sungai yang dikenal angker didatanginya. Tentu saja dengan tujuan memancing ikan. Menurut penuturan nenek, Wir ini sewaktu di pondok pesantren juga senang memancing di sungai Berantas. Di tahun 2021, suami dari kakak nenek, dengan kata lain kakak ipar nenek itu meninggal dunia. Seperti lazimnya di desa-desa, ada yang namanya tahlilan hingga 40 hari. Tetapi tradisi di keluarga besar saya, di hari ke-8 hingga ke-39 hanya diikuti oleh keluarga besar saja. Selesai tahlilan, dihidangkanlah makanan dan minuman. Menikmati hidangan tersebut tentu saja sambil ngobrol. Saya pun ikut dalam obrolan para bapak-bapak, meskipun hanya sekedar menyimak. Pada hari beberapa tahlilan, saya lupa tepatnya. Obrolan membahas berkaitan dengan waktu di pondok pesantren dulu. Adik ipar nenek yang bernama Kapi mengawali cerita bahwa dulu mengirimkan uang untuk anak di pondok itu tidak menggunakan pos, tetapi langsung datang ke pondok meskipun jaraknya jauh. Di kecamatan tempat saya tinggal, dari dulu memang banyak orang tua yang memilih untuk memondokkan anaknya. Paling banyak dipondokan di Kediri. Mbah Kapi menceritakan bahwa 1 bulan sekali digilir untuk datang ke Kediri membawa titipan uang dari orang tua di rumah. Jadi nanti yang dapat giliran itu mengunjungi pondok-pondok di Kediri untuk menyampaikan titipan itu tadi. Dari sini naik bus, kadang juga naik kereta api. Nginapnya nanti di kamar santri. Terangnya kepada saya yang duduk di sampingnya. Kamar yang ada jinnya di pondok pesantren A, di mana para santri tidak ada yang berani tidur. Di situ masih enggak ya? Tanyanya. Kira-kira jinnya masih ingat enggak ya sama Kang Wir? Celetuk Mbah Ari, yang kemudian diikuti gelak tawa yang lain. Sudah dirobohkan, berganti bangunan, jawab Mbah Abu. Lebih lanjut, Mbah Abu menceritakan bahwa para santri tidak ada yang berani tidur di kamar tersebut. Sebab ketika tidur di kamar tersebut, ketika bangun berada di atas sumur.
Jin berpostur tinggi dan besar itu menempati sebuah lemari di kamar tersebut. Para santri juga tidak ada yang berani menggunakan lemari tersebut, sebab pasti yang menggunakan lemari tersebut akan sakit. Tetapi Mbah Wir berani tidur di kamar tersebut dan berani menggunakan lemari tersebut. Mbah Wir mengamini apa yang diceritakan oleh Mbak Abu. Ia mengungkapkan, ia juga pernah dijahili oleh jin tersebut. Mbah Wir menyebut nama jin tersebut, tetapi saya lupa nama jinnya. Ketika tidur, ia dipindahkan ke dapur. Kejadian tersebut terjadi ketika Sungai Berantas meluap, di mana dapur pasti terendam banjir. Tetapi anehnya, Mbah Wir mengapung di air. Awalnya bersahabat baik, terangnya. Mbah Wir menjelaskan bahwa singkat cerita, jin tersebut merasuki dan mengendalikan dirinya. Dengan kata lain, mengalami kesurupan. Kejadian tersebut diketahui oleh kiai pengasuh pondok pesantren. Mbah Wir pun dikurung di kamar dan kiai pun kewalahan. Waktu Kang Kapi ke pondok disuruh bapak, itu semalamnya mengamuk parah. Saya saja enggak berani nemuin timpal Mbah Abu. Akhirnya ia pun dibawa pulang ke rumah untuk diobati. Kiai mengatakan, boleh kembali lagi ke pondok jika sudah sembuh. Mbah Wir diobati oleh pamannya, yaitu kakak dari ayahnya. Setelah sembuh, ia berangkat lagi ke pondok pesantren. Ia naik kereta api menuju Kediri. Jangan dibayangkan kondisi kereta api zaman itu seperti sekarang ini. Para pedagang asongan bebas keluar masuk. Saat kereta api memasuki Kediri, ada kakek berbaju putih menawarkan 5 buah rambutan. Namun tidak ada satupun yang mau membelinya, sebab harganya mahal, yaitu 15.000. Nominal tersebut zaman itu ya besar sekali nilainya. Kemudian oleh Mbah Wir dibeli. Uang sakunya kebetulan pas sekali 15.000. Ia tanpa pikir panjang membelinya, sebab uang tersebut adalah uang bekalnya di pondok selama 1 bulan. Selepas kakek tersebut pergi, ia pun mengupas rambutan tersebut. Pas dikupas, rambutan ke-1 dan ke-2 isinya kosong. Rambutan ke-3 dan ke-4 isinya hanya biji. Nah, ketika rambutan ke-5 dikupas, isinya jimat teropong. Beberapa penumpang pun berusaha untuk menawar jimat teropong tersebut dengan harga berapapun. Namun Mbah Wir menolaknya. Jadi jimat teropong tersebut bentuknya cincin dengan permata yang berlubang. Menurut Mbah Wir, lubang tersebut fungsinya seperti teropong, bisa melihat tempat yang jaraknya jauh. Akan tetapi jimat teropong tersebut hilang tatkala Mbah Wir baru lulus dari pondok pesantren. Hilangnya bukan hilang karena dicuri, tetapi jatuh entah kemana. Malam harinya setelah hilang, Mbah Wir dalam mimpinya didatangi oleh kakek berbaju putih. Dalam mimpi tersebut, kakek berbaju putih mengatakan harus puasa 40 hari dengan menu sahur dan berbuka berupa singkong sebesar ibu jari. Maka dengan sendirinya jimat tersebut akan kembali. Namun Mbah Wir tidak melakukan hal itu. Rumah-rumah di keluarga besar nenek saling berdekatan satu sama lain. Di tengahnya terdapat musola keluarga yang digunakan sebagai kegiatan keagamaan di kampung. Di samping musola terdapat pohon rambutan. Di pohon itulah dihuni oleh wewe gombel yang jalannya mundur. Mbah Wir yang seringkali pulang malam dari memancing sering melihat penampakan hantu tersebut. Selain sosok wewe gombel, pohon rambutan tersebut juga dihuni oleh keluarga kelong wewe yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak. Beberapa dari kami pernah ditampaki keluarga kelong wewe tersebut. Uniknya, seringkali kelong wewe tersebut menyerupai manusia. Kelong wewe laki-laki dan kelong wewe bocah menyerupai orang di desa kami bernama Wihat dan anaknya yang bernama Reza. Maka dari itu, kami memanggilnya dengan sebutan kelong Wihat dan kelong Reza. Sementara kelong perempuan sering menyerupai kakak nenek. Terkadang kelong wewe bocah juga menyerupai anak Mbah Abu. Tentu saja mereka menampakkan diri di tengah malam. Beberapa kerabat yang hendak ke musola untuk sholat malam sering berpapasan dengan hantu tersebut.
Ketika disapa, mereka akan menjawab dengan hemat. Tanda kehadiran mereka dikenali dengan suara sandal basah. Suatu hari, saya tidur bersama kakek. Kamar kakek terletak di samping jalan yang biasa dilewati oleh hantu tersebut. Dini hari, saya mendengar suara sandal basah. Pas dilihat dari jendela, benar saja, Kelong Wihat sedang menggendong Kelong Reja. Nah, yang sering ditampaki oleh mereka ya Mbah Wir, karena memang ketika memancing pulangnya larut malam. Oke teman-teman, demikian cerita kali ini. Semoga apa yang terjadi dalam cerita ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk kasih komentar, klik like, share, dan subscribe. Nantikan cerita-cerita horor berikutnya. Tetap di channel Baca Cerita Horor.